Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam sehat untuk para mahasiswa. Ketemu lagi dengan saya Ibu Dr. Oktaviani Kamila Siregar. Di sini kita lanjut pembelajaran kita tentang audit perbankan. Nah, topik kita hari ini adalah bank dan manajemen risiko. Nah, kita akan melihat definisi risiko. Ada beberapa definisi risiko dari para ahli. Yang pertama adalah risiko adalah suatu variasi dari hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu. Itu menurut Arthur Willem dan Richard. Nah, menurut si Lost Abbas ya Salim, risiko di sini dia mengartikan adalah ketidaktentuan atau uncertainty yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian. Nah, menurut Soekarto, risiko adalah ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa. Sedangkan menurut si Herman Darmawi, risiko itu adalah probabilitas suatu hasil atau outcome yang berbeda dengan yang diharapkan. Nah, kemudian risiko di sini definisinya adalah yang terakhir, potensi terjadinya suatu peristiwa atau event yang dapat menimbulkan kerugian. Tingkat ketidakpastian di sini ada 4. Yang pertama adalah tidak ada atau pasti. Nah, karakteristiknya adalah hasil bisa diprediksi dengan pasti. Nah, contohnya adalah hukum malam. Nah, yang kedua adalah ketidakpastian objektif. Nah, karakteristiknya itu isinya adalah hasil bisa diidentifikasikan dan probabilitas diketahui. Contohnya ini adalah permainan batu dan kartu. Nah, yang ketiga adalah ketidakpastian subjektif. Nah, karakteristiknya itu di sini kita bisa mengidentifikasikan tapi probabilitasnya tidak diketahui. Contohnya di sini adalah kebakaran, kecelakaan mobil, dan investasi. Nah, yang keempat adalah sangat tidak pasti. Nah, hasil dari karakteristik di sini adalah hasilnya tidak bisa diidentifikasi dan probabilitas tidak diketahui. Yaitu contohnya adalah eksploitasi angkasa. Nah, ini ada framework dari risiko manajemen. Kita lihat di sini ada 3, risk financing, risk controlling, dan risk assessment. Nah, ini merupakan proses dari manajemen risiko. Nah, kita lihat di risk financing. Nah, itu ada transfer dan relation. Nah, ini akan berkaitan dengan risiko faktor, itu adalah losses. Nah, kemudian di risiko kontrol yaitu adalah risk avoidance, ya, itu akan berpengaruh pada risiko faktor dari source, ya, sumbernya. Kemudian loss prevention. Nah, di sini pada hazard-nya, ya, risiko faktornya. Nah, kemudian loss reduction. Nah, ini akan ke perils. Nah, kemudian di risk assessment itu ada 3, measurement. Nah, ini akan berpatok pada untuk risiko faktornya itu adalah perils dan losses. Sedangkan untuk analisis dan identification itu pada sumbernya. Nah, risk retention di sini ya kita bahas itu adalah direncanakan dan tidak direncanakan. Nah, pendanaannya itu dia bisa berupa dana cadangan, self insurance, dan captive insurance. Nah, sedangkan kalau risk transfer itu berhubungan dengan asuransi, hedging, dan incorporate dan teknik lainnya. Oke. Nah, kategori dari risiko di sini ada 2, yaitu murni dan spekulatif. Nah, kalau murni di sini terbagi statis dan dinamis. Sedangkan spekulasi statis dan dinamis sama. Nah, kalau di murni statisnya itu adalah subjektif dan objektif, sedangkan dinamis yaitu subjektif dan objektif. Nah, sedangkan spekulatif itu statis itu adalah subjektif dan objektif, dan dinamis itu adalah subjektif dan objektif. Nah, risiko murni di sini kita mendefinisikannya adalah risiko di mana kemungkinan kerugian ada, tetapi kemungkinan keuntungan itu tidak ada. Nah, kalau risiko spekulatif itu adalah risiko di mana kita mengharapkan terjadinya keuntungan, tetapi memungkinkan terjadinya kerugian. Ya, kerugian.
Nah, yang ketiga jenis risiko statis. Nah, risiko statis ini muncul dari kondisi keseimbangan tertentu. Sedangkan risiko dinamis itu muncul dari perubahan kondisi tertentu atau perubahan kondisi masyarakat dan adanya perubahan teknologi. Kita lihat contoh risiko murni di sini adalah risiko aset fisik. Nah, di sini definisinya adalah di mana risiko itu terjadi karena kejadian tertentu akibat dari buruk atau kerugian pada aset fisik organisasi. Nah, ilustrasinya contohnya di sini adalah kebakaran yang melanda gudang atau bangunan perusahaan, kemudian banjir mengakibatkan kerusakan pada bangunan dan peralatan. Tipe risiko kedua adalah risiko karyawan. Nah, definisi di sini adalah risiko karyawan karena organisasi mengalami peristiwa yang berbeda. Nah, ilustrasinya itu adalah kecelakaan kerja yang diakibatkan karena karyawan itu mengalami kecederaan, kegiatan operasional perusahaan itu terganggu. Nah, tipe yang ketiga adalah risiko legal. Nah, risiko legal di sini yang mendefinisikan bahwa risiko kontrak tidak sesuai yang diharapkan, dokumentasi yang tidak benar. Nah, ilustrasinya adanya terjadinya perselisihan sehingga perusahaan lain menuntut ganti rugi yang signifikan. Oke, kita lanjut di sini. Contoh berikutnya adalah tipe risiko pasar. Nah, risiko pasar ini definisinya adalah risiko yang terjadi dari pergerakan harga atau volatilitas harga. Nah, contohnya harga pasar saham akan mengalami penurunan dan efeknya itu mengakibatkan kerugian yang dialami oleh perusahaan. Untuk risiko kredit, nah di sini dia mendefinisikan risiko ini akibat counterparty gagal memenuhi kewajibannya kepada perusahaan. Nah, ilustrasi sini adalah debitur tidak bisa membayar cicilan bunga hutang sehingga perusahaan mengalami kerugian. Jadi piutang dagang di sini tidak dibayar. Jadi collection-nya yang tidak dibayar. Nah, yang ketiga adalah risiko likuiditas. Nah, di risiko likuiditas ini di sini risikonya tidak memenuhi kebutuhan kas. Nah, jadi risiko ini bisa menjual dengan cepat karena ketidakpedulian atau gangguan pasar. Nah, kalau kita lihat contoh di sini adalah perusahaan tidak mempunyai kas untuk membayar kewajibannya. Jadi sini perusahaannya tidak mampu membayar utang khususnya adalah jangka pendek. Nah, tipe berikutnya adalah risiko operasional. Nah, risiko kegiatan operasional tidak berjalan lancar dan mengakibatkan kerugian. Nah, kegagalan sistem, human error, nah pengendalian prosedur kurang. Nah, ilustrasinya di sini komputer terkena virus sehingga operasi terganggu, perusahaan terganggu. Jadi perusahaan harus mampu mengendalikan jadi prosedur pengendalian perusahaan tidak memadai sehingga terjadi pencurian barang yang dimiliki oleh perusahaan. Oke, kita lanjut di sini. Apa itu manajemen risiko? Nah, manajemen risiko itu adalah prosedur dan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Nah, manajemen risiko di sini bukanlah menghindari risiko, tetapi business making dalam pengambilan risiko adalah mengikuti laba, tapi terkadang menimbulkan kerugian yang tidak terelakkan. Jadi tujuan dari proses manajemen risiko adalah yang paling efektif adalah untuk memastikan bahwa hasil yang diterima itu adalah relatif, mencukupi dibandingkan secara relatif dengan risiko yang diambil. Ada beberapa istilah penting di sini. Yang pertama adalah peril, itu adalah peristiwa atau kejadian yang menimbulkan kerugian. Contohnya tadi kebakaran, pencurian, kecelakaan, dan sebagainya. Hazard di sini adalah kondisi yang potensial menyebabkan terjadinya kerugian atau kerusakan. Contohnya jalan licin, tikungan tajam. Nah, ini adalah keadaan dan kondisi jalan yang memperbesar kemungkinan terjadinya kecelakaan di tempat tersebut.
Nah, kemudian tipe dari hazard di sini adalah physical hazard. Nah, physical hazard itu kondisi ataupun keadaan yang memperbesar kemungkinan terjadinya peril yang bersumber dari karakteristik fisik dari objek. Nah, biasanya kondisi ini dicoba di atas dengan tindakan preventif, ya, untuk memperkecil kemungkinan. Contohnya itu tadi, jalan licin, tikungan tajam, kemudian memperbesar kemungkinan kecelakaan dicoba di atas dengan memasang rambu-rambu lalu lintas di tempat tersebut. Nah, kedua adalah moral hazard. Nah, moral hazard itu adalah keadaan atau kondisi seseorang yang memperbesar kemungkinan terjadi peril. Nah, sumbernya itu dilihat dari karakter pribadi yang bersangkutan. Contohnya adalah pelupa. Nah, sumber dari perasaan hati orang yang bersangkutan biasanya itu karena pengaruh keadaan tertentu. Nah, kita lihat contoh di sini, orang telah mengasuransikan diri dan mobilnya, maka merasa aman sehingga ia sembrono lengah dalam mengendarai mobilnya. Hal ini memperbesar kemungkinan terjadinya kecelakaan. Selanjutnya, exposure itu adalah sumber risiko yang kemungkinan besar disebabkan oleh peristiwa yang sudah terjadi atau pengulangan kejadian yang sama. Yang adalah probability, itu kemungkinan bahwa suatu peristiwa akan terjadi. Kemudian ada risk control. Nah, ini adalah tindakan yang dirancang untuk mengurangi risiko. Contohnya adalah perubahan prosedur, perbaikan fasilitas, supervisi, ekstra, dan sebagainya. Nah, kemudian istilah berikutnya adalah gambling. Nah, gambling ini berhubungan business making dalam risiko, ya, pengambilan keputusan risiko tanpa adanya asesmen, ya, yang rasional atau prudent ataupun keterlibatan manajemen risiko. Manfaat dari manajemen risiko. Nah, di sini kita lihat adalah pertama alignment prediktif dan strategi, thinking grow, ya, pertumbuhan risiko dan return. Kemudian improving risk exposure. Kemudian ada reducing operational support dan loss. Kemudian ada managing risk, exploiting opportunities, dan rationalizing resource. Nah, improve real and di sini, ya, kita membutuhkan data balance sheet, stakeholder, kemudian ada reputation, human resource, dan governance-nya. Nah, ini manfaat manajemen risiko itu tadi. Ada landing risk efektif dan strateginya, kemudian bagaimana linking grow, risiko dan tingkat pengendalian, kemudian improving risk export, kemudian reducing operational surprise dan losses, kemudian ada managing risk, dan ada exploiting opportunities dan rationalizing resource. Di sini klasifikasi dari risiko, jenis dan risiko. Nah, kita lihat di sini ada risiko strategi, kompleks risiko, reputational risk, kemudian operational risiko, ada risiko kredit, ada risiko legal, ada risiko likuiditas, dan ada risiko pasar. Nah, credit risk atau risiko kredit di sini
itu adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan kontrol kredit. Nah, dia memenuhi kewajibannya. Nah, hal ini timbul dari pinjaman yang diberikan kepada nasabah, replacement cost dalam foreign exchange dan interest rate dan produk derivatif. Nah, kemudian penyelesaian transaksi foreign exchange, nah interest rate dan produk derivatifnya. Nah, risiko pasar di sini atau market risk itu adalah risiko yang ditimbulkan karena adanya penggerakan variabel versus movement dari portofolio yang dimiliki oleh bank. Nah, di sini dapat merugikan bank. Jadi ada 3 bentuk utama dari market risk, itu price risk, risiko atau kerugian dari pergerakan atau fluktuasi tingkat bunga, nilai tukar valuta asing, equity, dan komoditas. Kemudian liquidity risk, risiko bahwa jumlah yang jatuh waktu tidak dapat dibayar karena kurangnya dana yang tersedia. Terakhir adalah discontinuity atau gap risk. Nah, ini risiko atau kerugian yang disebabkan karena gamping harga pasar. Jadi daripada kebiasaan perubahan yang terus-menerus. Nah, kemudian liquidity risk atau risiko likuiditas. Nah, risiko di sini kita melihat bagaimana bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Nah, di sini kita melihat ketidakmampuan dari bank itu disebabkan karena tidak cukupnya sumber dana yang tersedia untuk memenuhi kewajiban dan komitmen yang jatuh waktu maupun mampu tetapi dengan biaya yang sangat mahal. Selanjutnya di risiko operasional. Nah, di sini kita melihat adanya ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal. Jadi kesalahan manusia, kegagalan sistem, ataupun adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Kemudian legal risk, itu risiko hukum. Risiko ini disebabkan adanya kelemahan aspek yuridis. Nah, kelemahan dari aspek yuridis inilah yang mengakibatkan adanya tuntutan hukum. Jadi ketiadaan peraturan perundang-undangan mendukung atau kelemahan perikatan. Contohnya di sini adalah tidak terpenuhinya syarat sah kontrak dan pengikat agungan yang tidak sempurna. Nah, risiko reputasi di sini adalah risiko antara lain yang disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank. Dan kita lanjut dengan adanya risiko strategi atau risiko strategi atau strategi risiko. Nah, di risiko strategik ini dampaknya karena adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsif bank terhadap perubahan eksternal. Termasuk dari strategi baru di sini adalah ekspansi ke arah daerah, pemasaran baru, monetisasi ke segmen bisnis baru, dan ekspansi dalam pemasaran produk baru. Nah, kemudian adanya risiko kepatuhan atau risiko yang disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Jadi pengelolaan risiko kepatuhan ini dilakukan mulai penerapan sistem pengendalian itu secara konsisten. Nah, peraturan per bank dikeluarkan untuk memastikan bahwa bank beroperasi secara etis dan prudent dan kewenangannya memperkuat sistem perbankan. Jadi kegagalan dan peraturannya adalah denda, pembukuan izin usaha, dan pencabutan izin usaha. Nah, kita lanjut ke proses manajemen risiko. Yang pertama adanya identifikasi risiko. Nah, tujuan dari identifikasi risiko ini adalah di sini kita mengetahui jenis risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional. Nah,
yang berpotensi pada merugikan bank. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk menerapkan identifikasi risiko. Yang pertama, bersifat proaktif atau antisipatif dan bukan reaktif. Kemudian mencakup seluruh aktivitas fungsional atau kegiatan operasional. Ketiga adalah menggabungkan dan menganalisis informasi risiko dari seluruh sumber informasi yang tersedia. Nah, yang keempat adalah menganalisis probabilitas timbulnya risiko serta konsekuensinya. Nah, yang kedua, di sini kita melakukan pengukuran risiko. Nah, dalam mengukur risiko di sini, tujuannya adalah bank dapat memperoleh gambaran efektivitas dalam penerapan manajemen risiko. Nah, di sini ada beberapa pendekatan yang harus dapat diukur. Yang pertama adalah sensitivitas produk atau aktivitas terhadap perubahan faktor yang mempengaruhi baik dalam kondisi normal maupun tidak normal. Yang kedua adalah kecenderungan perubahan faktor berdasarkan fluktuasi perubahan yang terjadi di masa lalu dan korelasinya. Yang ketiga itu adalah faktor risiko secara individual. Nah, keempat adalah eksposur risiko secara keseluruhan. Yang kelima adalah risiko yang melekat pada seluruh transaksi serta produk perbankan yang dapat diintegrasi dalam sistem informasi manajemen bank. Yang ketiga adalah pemantauan risiko. Nah, di penerapan dalam pemantauan risiko ini kita menggunakan limit risiko sekurang-kurangnya. Yang pertama, tersedianya limit secara individu ya ataupun konsolidasi. Kemudian memperhatikan kemampuan modal bank untuk dapat menyerap eksposur risiko atau kerugian yang timbul dari tinggi rendahnya eksposur bank. Kemudian yang ketiga adalah kita mempertimbangkan pengalaman kerugian di masa yang lalu. Nah, kemudian juga kita akan melihat kemampuan dari sumber daya manusianya. Dan terakhir, keempat adalah kita dapat memastikan bahwa posisi yang melakukan limit tersebut ditetapkan dapat mendapatkan perhatian satuan kerja manajemen risiko, kemudian ada komite manajemen risiko dan direksi. Dan terakhir di sini adalah pengendalian risiko. Nah, di dalam pengendalian risiko di sini, bank ya harus mampu mengelola risiko tertentu. Nah, di mana yang terutama adalah dapat membayarkan kelangsungan usaha. Jadi dalam pengendalian risiko yang perlu dilakukan adalah bank itu harus melakukan hedging ataupun dengan metode mitigasi risiko lainnya. Contohnya adalah dengan menggunakan menerbitkan garansi, sekuritisasi aset dan kredit derivatif serta penambahan modal bank untuk menyerap potensi kerugian. Oke, baik, terima kasih. Sekian pemaparan dari Ibu. Silakan komen yang ingin ditanya dan kemudian silakan menjawab pertanyaan forum diskusi karena itu merupakan bukti kehadiran Anda. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat.